Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas 1 dari dosen pengampu mata kuliah statistik non-parametrik, di mana kita diminta untuk menyelesaikan 4 soal tugas, di mana soal 1 dan 2 itu diuji dengan berbasis data binomial, sementara yang 3 dan 4 itu dilakukan hasil uji tes menggunakan cross-step analysis, di mana catatan semua jawaban dibuat penjelasan terkait H0 dan HA, dan hasil tes dijelaskan signifikan atau tidak. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan untuk menjawab soal 1 adalah membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Saya sudah membuka aplikasi dengan data tugas sebagai berikut. Itu coba menjawab soal nomor 1, di mana tugas 1 itu diminta untuk melakukan kolom 1, dalam hal ini variabel gender adalah di mana data 15 pegawai pada suatu perusahaan kontraktor yang disurvei berbasis gender dengan notasi 1 adalah pria dan 2 adalah wanita, di mana diminta apakah proporsi pria dan wanita dalam hal ini 1:1 atau 50% berbanding 50% dalam perusahaan tersebut. Apakah haji uji berbasis binomial, datanya apakah signifikan atau tidak. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan cara klik analyze, lalu pilih non-parametrik, lalu pilih untuk uji binomialnya, lalu pilih gender untuk variabel kolom 1. Untuk soal nomor 1 itu diminta proporsi 50%, yaitu kita coba menulis 0,50%, selanjutnya get from data, lalu tekan OK. Selanjutnya hasilnya yang didapatkan adalah di mana nilai pada sudut kanan paling atas itu menunjukkan angka 0,035, di mana hipotesis ditolak karena kolom paling kanan signifikan level dengan nilai 0,035 lebih kecil dari 0,05 atau hasil tes signifikan, sehingga dipilih HA atau alternatif hipotesis bahwa proporsi pria tidak berbanding 1:1 dengan wanita atau 50% berbanding 50%. Selanjutnya saya coba menjawab soal nomor 2 dengan cara masih sama karena uji yang diminta adalah uji binomial, yaitu dengan mengklik analyze, lalu non-parametrik, lalu pilih binomial. Hanya saja di sini proporsinya untuk soal nomor 2 itu kita diminta untuk kolom 1 itu masih pada variabel gender, di mana data 15 pegawai pada suatu perusahaan kontraktor yang disurvei berbasis gender dengan notasi 1 adalah pria dan 2 adalah wanita. Yang ditanya apakah proporsi pria dan wanita 1:1, dalam hal ini 80%
berbanding 50 yang ada pada soal Bapak, cuman saya coba koreksi menjadi 80 berbanding 20, di mana diharapkan ujinya apakah signifikan atau tidak, yaitu dengan cara saya merubah menjadi 80% seperti yang diminta. 0,80 get from data tetap, lalu tekan OK. Hasil yang didapatkan adalah di mana nilai sudut paling kanan atas itu menunjukkan 0,602, di mana hipotesis diterima karena kolom paling kanan signifikan level dengan nilai 0,602 atau lebih besar 0,05 atau tes tidak signifikan, sehingga dipilih H0 atau hipotesis diterima bahwa proporsi pria tidak berbeda atau mirip dengan wanita, yaitu dengan proporsi 4:1. Selanjutnya saya akan melakukan analis pada soal nomor 3 dan 4, di mana kita diminta untuk mengerjakan dengan uji cross tab. Langkah yang pertama adalah kita lakukan klik analyze, kemudian pilih deskriptif analisis statistik, lalu pilih cross tab. Selanjutnya yang diminta pada soal nomor 3 adalah lakukan uji apakah proporsi tingkat tepat waktu atau keterlambatan antara pria wanita untuk kehadiran 1, yaitu kolom 2, dalam hal ini kolom 2 yaitu variabel ABS1, apakah hasil uji tesnya dengan menggunakan uji tes crop test analysis hasilnya signifikan atau tidak. Langkah-langkah yang pertama adalah kolom 1 kita masukkan sebagai data gendernya, lalu kolom 2 yaitu ABS1. Selanjutnya kita pilih cell dan kita centang untuk expected serta unstandardized, lalu pilih continue. Selanjutnya statistik, untuk mendapatkan hasil ujinya kita centang T-square sebagai data untuk mendapatkan apakah hasilnya signifikan atau tidak. Continue, lalu kita tekan OK. Hasil yang didapatkan ialah sudut yang kanan paling atas itu menunjukkan angka yaitu 0,022, di mana hipotesis ditolak karena kolom kanan signifikan level dengan nilai 0,022 lebih kecil dari 0,05 atau tes signifikan, sehingga dipilih HA, proporsi keterlambatan pria dan wanita berbeda untuk kehadiran. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4 dengan uji cross tab yang sama, melakukan langkah-langkah yang sama, pilih analyze, lalu pilih deskriptif statistik, lalu pilih cross tab. Pada kolom 1 gender tetap, hanya saja kolom 2 untuk soal 4 ini adalah diminta kolom 3 yaitu absen 2, sehingga yang kita masukkan adalah absen 2. Selnya masih tetap dengan yang tadi, statistiknya juga masih tetap sama dengan yang tadi, lalu kita tekan OK.
hasil yang kita dapatkan pada gender ABS 2 terhadap absen 2, hasil yang didapatkan adalah 0,044, di mana hipotesis juga masih ditolak dikarenakan kolom kanan masih signifikan level masih lebih kecil. 0,04 itu lebih kecil dari 0,05 atau tes signifikan, sehingga dipilih HA. Proporsi keterlambatan pria dan wanita berbeda untuk kehadiran. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila presentasi ini bermanfaat di kemudian hari, menjadi bahan untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.